Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Di penghujung semester ganjil ya. Kali ini Ustazah sengaja mengakhirkan materi tentang tembang mocopat. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, dan jangan mengeluh dulu karena tembang mocopat ini cukup menarik ya. Mari kita tata hati kita, mari kita niatkan dalam hati untuk mempelajari tembang mocopat ini sebagai bagian dari sejarah Islam di Nusantara ya. Karena tembang mocopat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, bagaimana bisa seperti itu, Ustazah? Nah, kalau di buku-buku sebenarnya ini tidak terlalu banyak disinggung tentang sejarahnya ya, karena ada banyak sekali versi dalam sejarah tentang awal mula munculnya tembang mocopat. Tapi tembang mocopat ini memang muncul pada masa kerajaan Majapahit, ya, yang sebelum kerajaan Islam muncul gitu ya. Jadi tembang Mojopat ini muncul di akhir-akhir kerajaan masa kejayaan kerajaan Mojopahit. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tembang Mojopat ini di eh, disusun, ditemukan atau dibuat oleh salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Bonang. Nah, kalau kita perhatikan Sunan Bonang ini, kita lihat silsilahnya atau nasabnya ini, Masya Allah ternyata beliau ini dia mengatakan nasabnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah cicit keturunan, nggak tahu keturunan keberapa dari Rasulullah, dari jalurnya Hussein, ya cucu beliau yang Hussein ini. Nah, jadi sebenarnya kalau yang membawa tembang mocopat ini bukan orang Jawa asli ya, tapi mereka orang-orang dari Arab yang ingin berdakwah karena tugas mereka mendakwahkan agama Islam. Jadi mereka datang ke Indonesia kemudian berdakwah. Nah, cara mereka berdakwah ini unik karena zaman dulu di Indonesia ini tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang banyak sekali sekolah-sekolah, internet bisa diakses dengan mudah. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Ya, orang-orang seperti kita, orang-orang umum ini tidak diberi kesempatan untuk bersekolah seperti sekarang ini. Jadi, bagaimana cara mendakwahkan agama ini dengan keadaan masyarakat yang seperti itu? Nah, karena itulah Sunan Bonang ini membuat sebuah sarana media yaitu tembang mocopat. Karena pada zaman dulu orang-orang itu berkumpul kalau nggak di pasar juga di tempat-tempat hiburan. Misalnya ada pagelaran seni atau apa itu baru mereka berkumpul. Nah, karena itu Sunan Bonang ini membuat sebuah eh, tembang mocopat yang kemudian beliau pentaskan mengambil dari kebudayaan masyarakat pada saat itu, kemudian diubah isinya berisi tentang akhlak-akhlak dalam Islam ya, berisi tentang adab-adab dalam Islam. Nah, seperti itu cara memasukkannya pelan-pelan. Nah, itu media. Jadi tembang mocopat ini sebenarnya awalnya dulu adalah media para penyebar agama Islam untuk berdakwah kepada orang-orang, kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke tembang mocopat ini. Kenapa disebut mocopat? Karena mocone papat-papat, membacanya empat-empat. Ada empat kata, tempat suku kata seperti itu ya. Tembang mocopat ini ada 11. Maaf suaranya Ustazah agak serak. Jadi tembang mocopat ini ada 11 ya. Yang pertama ada mijil, ada sinom, mas kumambang, pangkur, durmo, kinanti, asmorondono, dandanggulo, gambuh, megatruh, pucung, sampai pucung aja ya. Karena itu 11 tembang mocopat. Kalau yang wirangrong, terus kiriso, balabak, terus juru demung itu tembang gede. Kalau tembang mocopat ini termasuk tembang cilik atau tembang kecil. Itu ya.
Baik, jadi setiap jenis-jenis tembang mocopat ini punya paugeran atau punya rumus tersendiri. Nah, seperti apa? Dalam tembang mocopat ini ada guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Bagaimana membedakannya? Kalau guru gotro itu adalah jumlah jumlah baris di setiap bait. Ya, jadi paham ya, jumlah baris di setiap bait. Nah, kalau guru wilangan ini jumlah suku kata dalam satu baris. Nah, setiap masing-masing jenis tembang ini guru wilangan, guru lagu, dan guru gotronya ini sudah pakem, sudah tidak bisa diubah, pasti seperti itu. Ya, terus kalau guru lagu itu suara vokal di akhir baris. Ya, suara vokal di akhir baris. Jadi kalau misalnya tembang pucung yang sering kita dengar gitu ya, tembang pucung itu guru gotronya pasti 4. Guru wilangannya di baris pertama, guru gotro itu kan jumlah baris ya, jumlah barisnya ada 4. Nah, guru wilangannya di baris pertama pasti ada 12 suku kata. Di akhirnya vokalnya adalah U. Di baris kedua ada 6 suku kata, akhirnya pasti A. Begitu juga seterusnya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku Tantri Basa Jawa kalian. Nah, dibuka coba halaman ini ya, 25. Nah, coba sekarang kalian cari guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu dari tembang pangkur. Yang A saja itu ya. Jadi, mingkar mingkureng angkoro, akarono karenan mardi siwi, sinawong resmining kidung, sinubo sinukarto, mreh kertorto pakartining ilmu luhung, kang tumrap wong tanah Jawa, agama ageme aji. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita mendengar sekilas tentang ini, jadi artinya itu eh, yang membuat tembang ini ingin mengatakan pada masyarakat bahwa agama itu adalah pegangan hidup. Ya, agama itu pegangan hidup, bagus kan ya. Jadi cara berdakwahnya seperti itu di zaman dulu dengan segala keterbatasan akses komunikasi dan informasi, beliau Sunan Bonang memilih menggunakan media ini yang kemudian diturunkan ke para pendakwah selanjutnya, para wali-wali selanjutnya. Nah, tugas kita adalah melanjutkan, jangan malah kembali lagi ke situ ya, karena kan harus disesuaikan dengan perkembangan informasi dan komunikasi dan juga teknologi seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa beliau ketika menyebarkan agama Islam itu mengislamkan budaya, bukan budaya yang bukan Islam yang harus mengikuti budaya. Jadi budayanya harus ikut ke Islam. Jadi budaya mereka ketika senang nyanyi-nyanyi, ketika senang nembang itu di tembangnya itu diberi uh, muatan-muatan keislaman seperti itu ya. Jadi bukan agama kita yang mengikuti budaya mereka. Jadi begitu ya cara berpikirnya. Kalau zaman sekarang pasti beda lagi ya, pasti beda. Harus kita bisa memilah dan memilih metode cara berdakwah yang lebih tepat. Karena sekarang informasi kan bisa diakses oleh siapa saja ya. Nah, itu namanya perkembangan, namanya perjuangan dakwah seperti itu. Ya, coba silahkan kalian kerjakan ya halaman 25 yang A. Sudah kasih contoh satu baris saja. Tembang pangkur yang pertama, mingkar mingkuring angkoro. Kalau tembang pangkur ini guru gotronya ada berapa? Coba kita hitung, satu tembang ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guru gotronya ya. Kemudian guru wilangannya di baris pertama. Ming 1, kar 2, ming 3, kur 4, ring 5, ang 6, k 7, ra, ro 8. Jadi guru bilangannya 8. Guru lagu, vokal di akhir baris. Apa? Angkoro berarti
A ya. Jadi guru gotronya, kalau guru gotro itu cukup satu ya, satu bait itu. Jadi guru gotronya itu 7, guru wilangan di baris pertama tadi berapa? 8, guru lagunya adalah A. Seperti itu ya, kalian lanjutkan di baris-baris selanjutnya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.